kita akan isikan ke atas sebanyak 10 mili dulu ya. Nanti kita akan tes lagi, kita akan cek lagi. Ini 10 mili dulu. Airnya kita tambahkan satu persatu selnya, kita tambahkan lagi ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Gampur Habis. Pada video kali ini kita akan memberikan tips dan mengenai perawatan aki mobil. Bagaimana kita ketahui untuk aki mobil, terutama yang aki basah ya, itu butuh perawatan ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk memperpanjang masa usia aki? Ada langkah-langkahnya tersendiri ya teman-teman, yaitu senantiasa untuk rutin mengecek ketinggian level air aki ini, karena sebagaimana kita ketahui bahwa ketinggian level air aki ini sangat menentukan kuat atau tidaknya elemen-elemen yang ada di dalam akinya ya, seng-sengnya dan juga bahan-bahan yang lain yang ada di dalam akinya ya, lempeng-lempengannya itu. Seperti contoh ini ya teman-teman, ini di bulan April ya, ini bulan April, ini Januari, Februari, Maret, April 2019 ya. 2019 artinya sudah 4,5 tahun jalan. Kadang-kadang teman-teman ada ya yang sudah sampai usia 3 tahun itu sudah ngedrop ya, bahkan 2 tahun pun sudah ada yang ngedrop dan minta ganti ya teman-teman. Nah, untuk kali ini kita lakukan perawatan sesuai dengan instruksi dari buku panduan, bahwa aki ini akan bertahan manakala ketinggian air level akinya itu berada di antara level maksimal dan juga level minimal ya, lower dan uppernya. Jadi setiap 3 bulan sekali minimal harus dicek ketinggiannya, apalagi kita sering perjalanan jauh. Di area mesin ini sering panas ya, dan ada potensi air aki ini menguap ya, airnya menguap jadi uap air seperti itu. Dan sementara untuk asam sulfatnya sifatnya itu tidak akan menguap, yang menguap adalah air. Maka untuk menentukannya harus dipertahankan ketinggian levelnya. Kenapa dipertahankan? Kalau kita air akinya itu berada di bawah level minimal, artinya seng-seng yang ada di dalam aki, lempeng-lempengannya itu tidak terendam dengan air akinya. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin turun levelnya, maka air aki yang ada di dalam sini itu semakin pekat. Ketika kita tambahkan air, apalagi sampai melebihi level upper ini ya, maka dipastikan air aki itu di dalamnya menjadi encer larutannya. Jadi kelebihan juga jangan, kekurangan air aki yang tambah pun jangan. Jadi harus disesuaikan dengan instruksi daripada petunjuk penggunaan dari air aki. Mungkin setiap merek aki ini berbeda-beda ya teman-teman, namun pada prinsipnya sama. Air aki itu disetting oleh pabrikannya, tingkat elektrolitnya sudah disetting, sehingga bila kekurangan akan terjadi trouble, dan juga bila kelebihan air aki yang menambah pun akan menjadi masalah seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan periksa dulu ya untuk level air akinya. Kita akan tawang dulu ya teman-teman, menggunakan bantuan dari senter ya teman-teman. Nih teman-teman ya, ini setelah 4 bulan lebih ya teman-teman ya. Nah ini karena ini musim panas ya di luar, jadi potensi untuk menguapnya itu cepat ya teman-teman. Apalagi kalau kita sering keluar di musim panas ya, maka di sini akan cepat menguap karena panas, ditambah lagi cuaca di luar panas, maka ini akan cepat berkurang untuk airnya. Kalau ini dibiarkan, maka kemungkinan air itu akan pekat di dalamnya ya. Sementara air aki yang pekat itu tidak baik untuk seng-seng ataupun lempengan-lempengan yang ada dalam akinya. Ini mudah ya. Jadi teman-teman tidak serta-merta kita beli aki, dipasang langsung ditinggalkan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun ya, tanpa ada perawatan, maka mustahil akan bertahan lebih lama nih ya. Ini lihat sel 1, sel 2, sel 3 ini sama ya tuh. Sel 4, sel 5 pun, sel 6 ada 6 sel nih. Ini merata ya, hampir di tengah-tengah untuk levelnya. Nah, kita isi air aki yang warna biru atau tutup botol warna biru ya untuk menambah. Jangan ditambah air aki yang untuk isi ulang ya teman-teman ya, atau tutup botol warna merah ya, tidak disarankan ya, karena bisa jadi kalau kita tambahkan air aki tutup warna merah, maka larutannya tidak menjadi seimbang ya, seperti itu. Maka tetap akan menjadi pekat kalau kita tambahkan air aki yang tutup warna merah ataupun botol merah-merah. Jadi lebih baik ditambah air aki yang tutup botol air khusus untuk nambah. Gimana kalau sekarang udah terlanjur, mendingan dibuang saja untuk semua air akinya, lalu diulang lagi air akinya itu menggunakan air aki tutup botol warna merah dari mulai 0 sampai ke level paling atas.
Nah, kalau sudah diisi ulang maka pergantian ke depannya hanya dilakukan untuk menambah air aki yang netral atau air aki yang murni. Atau orang bengkel bilang ini adalah air hujan untuk menambah. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nanti kita lihat. Ya, ini nanti kita akan buka, kita akan tambah dan kita akan cas. Kita akan buka ya untuk tutupnya dan kita akan tambah untuk air akinya. Ini adalah karetnya supaya tidak bergetar. Untuk penutupnya, untuk covernya. Oke. Oke, kita buka untuk tutup air akinya. Dikendorkan dulu ya. Nanti kita akan tambah untuk air akinya. Oke ya teman-teman ya. Nanti kita akan masukin per 10 ml ya teman-teman, mililiter semuanya kita akan isi. Dan kita siapkan ya teman-teman ini untuk suntikannya. Ini suntikan yang 10 ml ya ini. Dan juga kita persiapkan untuk air aki yang tutup botol warna biru ataupun segelnya warna biru atau botol secara keseluruhannya berwarna biru. Jika teman-teman mau membelinya misalkan ya di bengkel-bengkel di spare part motor ataupun mobil, bisa ditanyakan untuk air aki ataupun air aki tutup biru ataupun air aki untuk nambah ataupun air aki hujan, orang bengkel bilang. Berlaku untuk motor dan juga mobil ya teman-teman ya. Tuh, bisa dipakai untuk di segala merek aki. Oke. Kita akan isikan ke atas sebanyak 10 ml dulu ya. Nanti kita akan tes lagi. Kita akan cek lagi. Ini 10 ml dulu. Airnya kita tambahkan satu persatu selnya. Kita tambahkan lagi ya teman-teman. Dan begitu seterusnya sampai sel ke-6. Oke, kita cek ya untuk ketinggian levelnya ya. Kita goyang-goyangkan mobilnya. Nih, berada di level pas level atas ya garisnya ya. Pastikan semua level sama ya teman-teman. Setelah itu kita akan cas selama 1 jam. Nah, kita menggunakan casan ini ya, casan portable ini ya. Yang ini yang 6 ampere ya. Dan kita akan cas tanpa membuka kabelnya ya. Kita tempelkan yang negatif dulu. Ini jangan dikencangkan dulu ya supaya ada sirkulasi pernapasan dari akinya di dalam. Walaupun sebenarnya sini sudah ada lubangnya juga ya, namun kita biar lebih yakin nggak usah dikencangkan dulu ya. Nah, di sini ada lubangnya ya tuh teman-teman, ada lubang untuk sirkulasi udaranya. Lalu kita buka untuk katup yang positifnya, nih teman-teman ya, untuk positifnya. Pastikan di sini tidak ada butir-butiran putih halus, itu korosi ya, bisa menghalangi aliran listrik dari aki ataupun dari chargernya, dari alternatornya. Oke, kita akan tempelkan di situ. Oke, di sini sudah terlihat nih. Bawakan sini. Oke. Jalan ya, teman-teman. Nah, 5,1 ampere ya. Tuh, nanti kalau dia sudah penuh ya, sudah penuh untuk listriknya, kuat arusnya pun akan turun. Nanti kuat arusnya pun akan turun, teman-teman ya. Nah, nih akan turun ya dari 5,0, 4,7, 4,8 untuk ampernya ya teman-teman ya. Ini 3,5 ampere ya. Nah, ini turun dia terus nanti sampai ke 1,2 ampere nih biasanya teman-teman ya. Nih, kita akan cas ini selama 1 jam ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman tidak punya charger mungkin bisa dibawa ya ke jasa pengecasan aki ya. Jadi dibuka, dicas selama 1 jam. Kita cek lagi untuk ampernya. Dan 2,0 ampere. Nah, ini untuk kuat arusnya yang mengalir ya. Ampere ini akan terlihat hitungannya kalau ada aliran voltase yang mengalir, yang berjalan seperti itu. Ini untuk harganya ini teman-teman 150 ribuan ya teman-teman. Untuk harga charger ini lumayan lah, yang 6 volt ya. Kalau yang sebelumnya kan tidak ada indikator ininya ya, tidak ada indikator suhu, tidak ada indikator ampere, tidak ada indikator voltase. Ini ada tiga-tiganya ya teman-teman. Dan juga ada indikator full atau tidaknya chargernya nih, 80% sampai 100% ya. Di sini ada indikatornya, indikator persentase dari baterainya. Dan juga di sini ada untuk merefire dan juga ada untuk memperbaiki sel-sel kejut yang ada di dalam akinya. Ini sangat berguna sekali ya teman-teman, harganya 150 ribuan atau 160 ribuan mungkin sekarang sudah berubah ya. Bisa didapatkan di toko-toko online ataupun di spare part mobil ataupun motor di sekitar Anda. Ada juga ininya, ada untuk kipasnya ya, kipasnya untuk mendinginkan
trafo yang ada di dalamnya teman-teman. Oke, demikian ya, kita tunggu sampai 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat cara kita untuk merawat aki supaya masa pakainya bertahan lebih lama lagi ya teman-teman. Oke, demikian ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe untuk channelnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya, loncengnya, untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.